Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamhari, NPM 2021020355. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pengertian dan Macam-macam Akhlak. Pengertian akhlak. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulkun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halkun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan halik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Secara epistemologi atau peristilahan, akhlak bisa diartikan sebagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf. Ciri-ciri akhlak yang islami. Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Ada yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberi informasi kepada umat apa yang semestinya harus diperbuat dan bagaimana harus bertindak, sehingga dengan mudah dapat diketahui apabila perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau salah. Kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi atau Rasulnya, yang kemudian agar disampaikan kepada umatnya. Akhlak Islam karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar atau sumber pokok dari akhlak Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan sumber utama dari Islam itu sendiri. Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Nabi SAW, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, yang apabila kamu berperang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Memang tidak disaksikan lagi dengan bahwa segala perbuatan dan atau tindakan manusia apapun bentuknya pada hakikatnya adalah bermaksud untuk mencapai kebahagiaan atau saadah, dan hal ini adalah sebagai natijah dari problem akhlak. Sedangkan saadah menurut sistem moral atau akhlak yang agamis atau Islam dapat dicapai dengan menuruti perintah Allah, yakni dengan menjauhi segala larangan Allah dan mengerjakan perintahnya, sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar hidup bagi setiap muslim, yakni Al-Quran dan Hadis. Sehubungan dengan akhlak Islam, Dr. Andes Sahilun Al-Nasir menyebutkan bahwa akhlak Islam berkisar pada tujuan hidup setiap muslim, ialah mendambakan dirinya kepada Allah untuk mencapai keridhoannya, hidup sejahtera lahir dan batin, dan dalam kehidupan masa kini maupun yang akan datang, dengan keyakinannya terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, membawa konsekuensi logis sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap akhlak muslim. Ia memberi sanksi kepada akhlak dalam keciptaan dan kekuatannya Allah, tanpa perasaan adanya tekanan-tekanan dari luar. Keyakinan akan hari kemudian atau pembalasan mendorong manusia berbuat
mendorong manusia untuk berbuat baik dan berusaha menjadi manusia sebaik mungkin dengan segala pengabdiannya kepada Allah. Macam-macam akhlak. 1. Akhlak kepada Allah. Beberapa akhlak sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk kepada Khalik-Nya, di antaranya beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya. Sesuai dengan perintahnya, seorang muslim beribadah membuktikan ketundukannya terhadap Allah. Berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan penerapan akhlak dalam kehidupan. Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Tawadu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. 2. Akhlak pada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak diantaranya sabar, yaitu perilaku seorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Tawadu, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapnya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena tidak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tasawuf adalah berikut. Ayat surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Allazina amanu lahullah la bizikrillahi tadma'innul qulubu. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah yang harus menjadi tentram. Ayat berikutnya adalah dalam hal ini tasawuf termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 17. Lam luhum lakinnallahi lahum lakinnallahi halahum lakinnallah haliyubliyal mu'minina la Allahi li timma. Artinya,
maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu dilempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah melakukannya untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukminin dengan kemenangan yang baik. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil dalam surat ketiga yaitu surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Lahallanna. Artinya sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Demikianlah presentasi makalah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.